Halo semuanya, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita udah mau masuk bulan puasa. Nah biasanya pasti ada aja nih pertanyaan-pertanyaan kecil yang bikin kita agak kepikiran. Tapi tenang, di sini kita bakal bahas semuanya, santai aja, biar puasanya makin mantap. Coba ngaku, siapa yang pernah panik gara-gara ini? Lagi asyik ngapain gitu, nggak sadar refleks minum air. Terus langsung panik, waduh batal dong puasa gue hari ini. Familiar banget kan rasanya? Nah ini emang pertanyaan yang paling sering banget muncul. Eits, jangan khawatir, kamu nggak sendirian kok. Sebenarnya, aturan puasa itu jauh lebih simpel dan pengertian dari yang kita bayangin. Oke sekarang, ayo kita bedah satu persatu bareng-bareng, biar kamu makin pede ngejalanin puasa tahun ini. Oke, first things first. Sebelum kita ngomongin yang lain-lain, kita harus tahu dulu siapa aja sih yang sebenarnya wajib buat puasa? Anggap aja ini kayak kualifikasi buat masuk tim inti puasa Ramadan. Jadi ini dia nih checklistnya. Kalau kamu seorang muslim, udah balik, akalnya sehat, fisiknya juga kuat, lagi nggak bepergian jauh, dan buat cewek-cewek, lagi nggak haid, berarti selamat. Kamu udah masuk tim inti yang wajib menjalankan puasa. Gampang kan? Nah, setelah tahu siapa aja yang wajib puasa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Ada dua aturan emas, atau rukun yang bikin puasa kita jadi sah. Kalau salah satunya aja kelewat, wah puasa kita bisa nggak dihitung loh. Jadi perhatiin baik-baik ya. Rukun yang pertama dan paling dasar adalah niat. Ingat, niat itu bukan cuma diucapin di mulut, tapi tekad yang mantap di dalam hati kita kalau kita mau puasa besok karena Allah. Dan yang paling krusial, niat ini harus udah dipasang dari malam hari, sebelum fajar. Mungkin kamu bingung, kenapa sih niatnya harus malam-malam? Coba deh bayangin kayak gini, niat itu ibarat kamu lagi ngaktifin mode puasa di HP spiritual kamu. Kamu harus aktifin mode ini pas malam, supaya pas subuh tiba, puasamu udah otomatis terdaftar dan jalan. Kalau kamu lupa klik aktifkan, ya sistemnya nggak akan nyatet puasamu hari itu. Jadi jangan lupa ya. Oke, ini dia nih bagian yang paling sering bikin galau sejuta umat. Apa sih bedanya antara melakukan sesuatu karena lupa sama yang emang disengaja? Mana yang bikin puasa batal dan mana yang tetap aman? Yuk kita lihat langsung perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di sini kuncinya itu cuma satu kata, sengaja. Kalau kamu makan atau minum karena benar-benar lupa, puasamu tetap sah, tetap aman. Anggap aja itu rezeki dari Allah. Tapi, begitu kamu ingat lagi puasa, harus langsung berhenti saat itu juga. Nah, yang bikin batal itu kalau kamu sadar lagi puasa, tapi malah sengaja dilanjutin. Itu baru deh, batal. Selain lupa makan atau minum, ada beberapa hal lain yang sering banget disangka batalin puasa. Padahal sama sekali ndak loh. Contohnya nih, bangun kesiangan pas subuh dalam keadaan junub, atau harus disuntik karena sakit, pakai obat tetes mata, atau bahkan melen ludah sendiri. Itu semua aman, puasamu tetap lanjut, jadi bisa lebih tenang sekarang kan? Puasa itu kan bukan cuma nahan lapar dan haus doang. Ada loh cara-cara buat naik level, biar pahala puasa kita jadi makin berlipat ganda. Anggap aja ini semacam power ups buat ibadah puasa kamu. Ini dia beberapa power ups yang gampang banget dilakuin. Pertama, usahain sahur di akhir waktu, biar tenaganya lebih awet. Terus pas udah waktunya buka, langsung segerakan berbuka. Nah, yang nggak kalah penting, jaga lisan dan emosi. Kalau lagi puasa terus gampang marah-marah atau ngomong kasar, sayang banget pahalanya. Dan tentu aja, berbagi takjil dan berdoa pas buka puasa itu momen-momen emas yang jangan sampai dilewatin. Islam itu agama yang sangat pengertian dan memudahkan loh. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita justru dikasih keringanan atau rukhsah buat nggak berpuasa. Ini bukan berarti kita jadi males ya, tapi karena memang ada alasan kuat yang dibolehin. Jadi gini cara gantinya. Kalau kamu nggak puasa karena sakit atau lagi bepergian jauh, kamu wajib ganti di hari lain setelah Ramadan. Ini namanya qadha. Beda lagi ceritanya buat kakek nenek kita yang udah sepuh banget atau orang yang punya penyakit menahun. Mereka nggak perlu ganti puasa, tapi cukup bayar fidyah, yaitu ngasih makan orang miskin. Nah, buat ibu hamil atau menyusui yang khawatir sama kondisi bayinya, mereka perlu melakukan keduanya. Mengqadha puasa plus bayar fidyah. Oke, sebagai penutup, kita bakal bahas 3 jebakan atau kesalahan yang paling sering banget dilakuin sama remaja pas lagi puasa. Tujuannya apa? Biar kita semua bisa lebih waspada dan menghindarinya di Ramadan tahun ini. Jebakan nomor 3, terlalu banyak tidur sampai ninggalin ibadah lain.
Emang sih katanya tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi bukan berarti kita jadi hibernasi seharian sampai lupa sholat, ngaji, atau bantu-bantu di rumah. Ramadan itu kan bulan buat panen pahala, bukan buat pindah kasur. Kesalahan nomor 2, ini juga sering banget kejadian. Lupa kalau puasa itu bukan cuma nahan lapar di perut, tapi juga nahan amarah dan omongan jelek. Gampang banget kan kalau lagi lapar terus jadi lebih sensitif dan gampang kesulut emosi? Nah, disitulah tantangannya. Menjaga lisan itu sama pentingnya kayak menjaga perut. Dan ini dia, kesalahan nomor 1. Kesalahan yang paling fatal dan paling sering bikin puasa seharian jadi sia-sia. Apa coba? Betul banget. Lupa pasang niat di malam hari. Balik lagi ke analogi kita tadi, kalau kamu lupa aktifin mode puasa di HP spiritualmu, ya puasamu untuk hari itu nggak akan tercatat. Sayang banget kan, udah nahan lapar dan haus seharian. Jadi, coba deh pasang alarm atau biasain niat bareng-bareng setelah sholat tarawih, biar nggak kelupaan lagi. Nah, setelah kita bahas semuanya, sekarang giliran kamu yang refleksi. Dari 3 kesalahan tadi, kira-kira mana nih yang paling sering kamu lakuin? Coba deh pilih satu aja buat jadi fokus perbaikanmu di Ramadan tahun ini. Semoga penjelasannya bermanfaat ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa.